Oke, teman-teman, kita mulai aja belajar kita pada siang hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya udah kelihatan. Baik teman-teman, seperti yang ada di materi pembelajaran kita ya, yang sudah saya kirimkan di grup, bahwa hari ini atau sore ini kita akan belajar mengenai apa saja yang bisa menjadi subjek, verb, dan conjunction ya. Dan ada beberapa tambahan lain yang penting juga dipelajari, nanti tunggu aja. Yang pertama ya, di dalam sebuah kalimat itu kan pasti selalu terdapat subjek dan verb ya, karena pembentukan subjek sama verb itu adalah sesuatu hal yang paling wajib di antara yang lainnya, karena kalimat yang tidak mengandung subjek verb itu namanya bukan kalimat ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, pengen membedakan gitu kan, perbedaan antara kalimat sama bukan, itu gampang banget ngeceknya ya. Tinggal teman-teman lihat di dalamnya itu ada nggak subjeknya, ada nggak verbnya. Kalau subjek sama verbnya aja nggak ada, berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, sedangkan di dalam soal structure, semua soalnya itu harus mengandung subjek dan mengandung verb. Jadi kalau teman-teman menjumpai adanya kalimat di dalam soal structure, kalau soal yang belum mengandung subjek, ya berarti teman-teman harus memunculkan subjek. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau teman-teman menjumpai soal yang tidak mengandung verb atau belum ada verbnya, berarti teman-teman juga harus istilahnya menambahkan verbnya, entah itu dari bisa mengganti gitu kan, misalkan di dalam soal ada subjek kemudian ada verb ing, terus nggak ada verbnya sama sekali gitu kan. Nah, teman-teman kan bisa mengganti verb ing menjadi verb, karena sejatinya verb ing itu nggak bisa jadi verb ya, seperti yang saya bilang tadi, verb ing to infinitive sama verb 3 itu nggak bisa jadi verb, meskipun bentuknya terlihat mirip seperti verb ya. Oke, yang pertama ini dulu ya. Di dalam sebuah kalimat, setidaknya itu harus mengandung satu subjek dan satu verb. Kemudian yang kedua, kalimat yang tidak mengandung subjek itu berarti bukan kalimat. Ya. Kemudian kalimat yang tidak mengandung verb sama aja ya, berarti dia bukan kalimat. Berarti kalimat itu harus setidaknya ada satu subjek dan satu verb di dalamnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ini aturan-aturan dalam penggunaan subjek verb di dalam kalimat. Boleh nggak sih double subjek di dalam kalimat kalau tidak ada kata penghubung? Boleh nggak sih di dalam kalimat itu double verb kalau nggak ada kata penghubung gitu kan? Ternyata nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi di dalam kalimat bahasa Inggris kita tidak boleh membiarkan sebuah kalimat itu double subjek ataupun double verb kalau tidak ada conjunction-nya. Ya, jadi tidak boleh double subjek ataupun double verb di dalam sebuah kalimat. Nah, boleh double subjek, boleh juga kok double verb, asalkan di dalam kalimatnya itu ada kata penghubung atau yang disebut sebagai conjunction, gitu ya. Nah, untuk rumusnya atau aturan dalam penggunaan conjunction dan jumlah subjek verb-nya itu diatur seperti ini, ya. Kalau ada satu conjunction, maka pastikan di dalam kalimatnya ada dua subjek dan dua verb, ya. Ada dua subjek dan ada dua verb. Sebenarnya yang paling utama ini verb-nya ya. Karena nanti ada beberapa conjunction yang nggak mau ketemu sama subjek. Dia langsung pengennya ketemu sama verb. Ada beberapa conjunction ya, aturan dalam conjunction. Conjunction itu ada yang nggak mau ketemu sama subjek. Jadi ada conjunction yang langsung maunya ketemu sama verb. Jadi yang paling utama yang harus teman-teman hitung adalah conjunction sama verb-nya aja ya. Kalau subjek nantilah kita lupakan dulu subjeknya ya. Ini nggak utama ya. Jadi yang paling utama adalah ini, jumlah verb-nya yang harus kalian hitung ya. Kalau ada satu conjunction, maka jangan lupa mencari verb-nya. Kalau ada satu ya, berarti carilah verb-nya. Udah ada dua atau belum? Kalau belum berarti masih kurang satu. Begitu juga dengan kalau conjunction-nya itu ada dua, berarti jumlah verb-nya harus tambah satu. Ya. Tambah satu berarti kalau ada dua conjunction, jumlah verb-nya harusnya ada tiga, gitu ya.
Kalau ada 3 conjunction ya sama aja, tambah 1 lagi gitu kan. Kalau ada 3 conjunction berarti jumlah verb-nya harusnya ada 4 dan seterusnya ya. Saya pernah menjumpai di dalam satu soal itu ada 4 conjunction, saya pernah menjumpai. Jadi saya menemukan 5 subjek, 5 verb. Atau subjeknya nggak usah dihitung dulu lah ya, kadang subjeknya cuma 4, kadang cuma 3 gitu kan. Pokoknya verb-nya aja yang teman-teman utamakan ya. Pokoknya untuk saat ini kan, karena kita belum belajar adjective, clause, noun, clause, adverbial clause, pokoknya kalau ada kata penghubung, ada conjunction, yang harus teman-teman cari ya kan, jumlah yang sesuai apa belum gitu kan, udah pas apa belum, kelebihan atau kekurangan gitu kan, itu adalah ini, apa namanya, jumlah verb-nya aja ya, jumlah verb-nya dulu ya. Nanti teman-teman bingung kalau harus 2 subjek 2 verb. Pokoknya verb-nya dulu aja ya. Oke ya, teman-teman, itu buat awalan dalam sebuah kalimat, dalam pembentukan subjek. Kemudian yang kedua, oh ya benar, ini lupa belum saya ini ya. Nah, maaf lupa belum saya ini slide share. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mempelajari tuh apa aja yang wajib ya kan ada di dalam sebuah kalimat. Subjek sama verb ya kan, hanya 2 itu saja yang wajib ada. Harus ada pokoknya ya. Nggak mau tahu pokoknya gimana pun caranya, 2 hal tadi itu benar-benar harus muncul di dalam kalimat. Subjek sama verb. Nah, apa aja sih yang bisa jadi subjek gitu kan? Nah, ini kebetulan yang bisa jadi objek juga sama gitu kan. Jadi saya tulis sekalian aja. Yang bisa jadi subjek dan objek ya di dalam bahasa Inggris itu ada 6. Yang pertama ada noun ya, kita udah belajar ya kan, teman itu apa kemarin ya kan. Paham ya teman-teman kenapa kok kita harus belajar noun ya, karena noun ini dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Makanya betapa pentingnya kita belajar noun, karena kalau teman-teman aja nggak ngerti noun itu apa ya kan, ya wassalam gitu kan, nggak ngerti ini tuh jadi apa dia di dalam kalimat gitu kan, padahal ini noun gitu kan, padahal noun itu ya udah kalau nggak jadi subjek, objek ya OOP gitu kan, objek dari preposisi. Nah, oke, selanjutnya apa saja yang bisa jadi subjek atau objek? Itu ada pronoun, ya kan? Makanya kemarin kita juga belajar pronoun, ya kan? Masih ingat nggak? Ada 5 pronoun ya? Ada subjek pronoun, objek pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, ya kan? Coba dihafalkan kalau teman-teman belum hafal sampai sekarang ya, sampai detik ini. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya ya kan, yang kita pelajari kemarin barusan itu adalah noun phrase, ya. Ingat, noun phrase itu selalu ada di mana-mana. Sebanyak apapun pola-pola noun phrase itu semuanya bakal muncul di dalam soal. Jadi jangan sampai teman-teman nggak paham susunan dari noun phrase ya. Padahal kemarin kan udah kita pelajari, tinggal dihafalkan sedikit demi sedikit ya. Dihafalkan terus diamati, oh kayak gini, jadi biar cepat ingat gitu. Sambil dilihat contoh-contoh kalimat yang udah pernah saya kasih kemarin ya. Atau kalian bisa juga nengok soal-soal structure gitu, terus kalian identifikasi, ini apa ketemu apa ya, ini pola non phrase atau bukan ya. Nah, biasanya saya dulu seperti itu. Jadi ketika lihat kalimat itu, saya lihat saya ngecek di kamus, misalkan saya belum tahu ini kelas katanya apa. Berarti saya cek di kamus kan, misalkan ini apa ya kelas katanya, oh terus saya tulis ini adjective. Terus sebelah kanannya, oh ada adjective lagi, terus saya tulis adjective lagi. Terus sebelah kanannya saya cek di kamus, oh ini kelas katanya noun gitu kan, oh adjective ketemu sama noun, oh berarti ini pola noun phrase. Jadi biasakan teman-teman setelah mendapatkan materi itu langsung cari banyak kata ya kan. Teman-teman kan pasti punya jurnal-jurnal bahasa Inggris, buku-buku berbahasa Inggris, atau mungkin majalah ya kan, atau mungkin novel ya kan, dan lain sebagainya ya kan. Coba teman-teman mulai menganalisis bacaan-bacaan yang teman-teman dapatkan itu dimanapun teman-teman baca ya kan. Sekarang kan sumber internet itu kan udah luas banget, mau cari apapun dalam bentuk bahasa ini sekejap mata ya kan, 1 detik pun udah langsung keluar gitu kan, tinggal klik langsung jebret gitu kan. Nah, makanya teman-teman betapa pentingnya kita kemarin belajar noun, pronoun sama noun phrase. Begitu juga dengan poin yang kelima dan poin yang keenam ya teman-teman, yang barusan kita pelajari tadi pagi. Gerund dan to infinitive ya. Jadi gerund sama to infinitive itu juga bisa menjadi subjek ataupun objek ya. Masih ingat ya letak subjek di mana, letak objek di mana ya? Jangan sampai lupa. Subjek sebelum verb, objek setelah verb. Nah, kemudian ada lagi ini yang belum kita pelajari ya, ada noun clause. Sabar aja, tunggu aja. Nanti kita juga akan belajar ya.
Ingat-ingat ya, ada 6 hal dalam bahasa Inggris yang bisa menjadi subjek ataupun objek. Ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Nah, lanjut. Contoh ya, ini contohnya saya buatkan yang subjek aja ini. Kalau objek kan ya tinggal nanti tempatnya dibalik aja ya kan. Tinggal tempatnya ini baik itu noun, pronoun, noun phrase, noun clause ataupun gerund to infinitive tinggal dibalik di belakangnya verb. Kalau teman-teman menemukan seperti itu berarti itu jadi objek. Tapi kalau sebelum verb kayak gini ya kan, IELTS itu noun. Jatuh sebelum verb is needed. Ya udah berarti dia jadi subjek. Noun yang berfungsi sebagai subjek. Oh, bentar. Ini Kak Redi telepon kenapa ya? Halo, Assalamualaikum. Kenapa? Oh, suaranya nggak keluar. Dari tadi? Atau barusan? 3 menit? Ya Allah, bentar. Kenapa ya? Bentar. Sekarang masih nggak keluar suaranya? Sekarang Kedengaran, Miss. Udah kedengaran. Oh, mungkin tadi ini headsetnya tuh saya ini loh, saya pencet tuh lubang ininya, lubang headsetnya. Dari tadi kedengaran kok. Sekarang kedengaran kan sekarang? Atau dari tadi kedengaran? Ini deh di Mas Redinya kayaknya yang bermasalah. Oh, dari tadi kedengaran? Kedengaran, saya dengerin dari tadi kok, dari awal Dari sampai awal akhir. sampai akhir. Oh ya udah. Ya. Oke. Saya kira ini. Mungkin Mas Redinya coba mungkin di alat pengaturan beliau yang mute audionya yang sebelah kiri mungkin dia ke-mute. Bentar. Ya? Coba teman-teman chat di grup ya biar Kak Redi ini apa namanya lihat. Maksudnya kalau teman-teman bisa dengar suara saya kan berarti kan Kak Redi yang ini. Bentar. Kata anak-anak keluar. Kalau sekarang, bentar. Oke, coba kalau sekarang, Kak Redi, Kak Miftahul, Kak Eni, bisa nggak dengar suara saya? Dengar, Miss. Dengar ya? Bisa. Kak Miftahul? Oh, bentar. Ini Kak Redi mau keluar dulu ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa ya? Kak Redi mau keluar dulu katanya. Mau coba keluar dulu. Bapak. Mobil Bapak ini, Mobil Sari. Mobil Sari udah ganti plat dah. Sama siapa saya Ini merah. Ganti plat Sari dah. Gimana teman-teman? Udah bisa dengar? Dengar, Miss. Kak Redi gimana Kak Redi? Udah ganti, Pak. Kak Redi udah. Bapak kan baru kan, berarti kalau kijang kemarin nggak kijang waktu Sari nengok Bapak jemput istri kemarin tuh akhiran. Ya, ada. Nggak kijang tuh kan? Ada 3 mobil. Oh, banyak mobil Bapak. Ada 3. Sebentar ya teman-teman ya, kita tunggu dulu ya. Kak Redi belum gabung lagi ya ini ya. Bentar, kita tunggu dulu.
Oke. Kak Redi, udah bisa dengar suara saya? Halo, Kak Redi? Bisa dengar suara saya nggak? Ya, makasih. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Saya mute dulu kalian, biar kondusif. Oke. Ini dia beberapa hal yang bisa menjadi subjek ya, yang sudah saya tulis sebelumnya ya. Ada noun, contohnya IELTS itu noun ya. Kemudian pronoun, ada he, ya kan? I, you, they, we, he, she, it, ya kan? Sesuaikan. Kalau jadi subjek berarti kita harus memilih yang subjek pronoun ya. Tidak boleh ngawur, nggak boleh pakai objek di awal kalimat ya, karena objek itu letaknya di jatuh setelah verb ya. Kemudian noun phrase, contohnya the students. Ada kan kemarin rumus noun phrase, artikel bertemu dengan noun, ada ya? Pola yang pertama ya, benar-benar susunan yang pertama ya, atau rumus yang pertama ya, masih ingat ya teman-teman ya? Kemudian ada noun clause, contohnya seperti ini. What he learned from his friend is the word. Bentar, kenapa lagi nih? Nggak ada gangguan dari tempat saya. Gambarnya ada yang menghalangi. Waduh, gambar apa ini? Di sini nggak ada gambar loh. Iya, Miss. Ada, Miss. Ijo-ijo. Ijo-ijo. Iya. Coba di keluar habis itu dimasukin di Saya minimize habis itu jadi di takut udah. sendiri loh. Soalnya nggak ada gambar. Ya bentar-bentar ya. Udah, Miss. Sudah, Miss. Udah clear. Udah? Oh, udah. Oke. Udah nggak saya apa-apain loh. Saya jadi takut kan. Dari tadi nggak ada apa-apa, terus kalian bilang gitu kan, terus saya nggak ngapa-ngapain, terus kalian bilang, udah, gitu. Kan saya jadi horror. Oke, sudah. Oke ya. Oke, selanjutnya. Oke, ada lagi chatnya. Apa ini? Oke. Oke ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kalau noun clause itu contohnya ya, what he learned from his friend, itu adalah susunan dari noun clause sepanjang itu. Kemudian is itu verb-nya ya. Jadi nanti aja lah kita belajar noun clause-nya. Ini cuma intermezzo aja, sekilas aja kalian lihatnya, nggak usah dipikir terlalu dalam sampai pusing gitu kan. Enggak, nanti kita belajar kok, tenang aja ya. Kemudian contoh yang gerund tadi udah ya semuanya ya. Untuk infinitif juga tadi kita udah lihat contoh-contohnya tadi pagi ya. Oke, lanjut aja. Nuh, nggak bisa diklik ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan verb ya. Jadi selain subjek, verb itu juga harus teman-teman tahu apa aja sih verb itu ya kan di dalam bahasa Inggris ya kan. Apakah teman-teman selama ini tuh ada yang belum ngerti gitu kan? Mungkin verb itu apa aja gitu kan, aturan-aturannya, atau mungkin teman-teman juga nggak tahu kalau verb ini tuh nggak bisa jadi verb gitu kan. Verb 3 juga nggak bisa jadi verb gitu kan, apalagi to infinitif juga nggak bisa jadi verb gitu kan. Nah ini dia ya, jadi di dalam bahasa Inggris ada 5 hal yang bisa menjadi verb. Yang pertama adalah verb bare infinitif, seperti yang saya bilang tadi ya, verb murni atau verb asli yang nggak ada tambahan s ataupun es, nggak ada tambahan ed, nggak ada akhiran ing, nggak ada awalan tuh, pokoknya dia benar-benar verb murni atau verb asli. Kemudian yang kedua, verb 1 ya. Verb 1 itu biasanya digunakan untuk simple present. Kalau subjeknya singular berarti verbnya ditambahin s, ya kan? Kalau subjeknya plural berarti verbnya tidak usah dikasih s. Aisyah it, ya kan? Aisyah it atau Aisyah its? Aisyah its yang benar ya. Jadi yang ada s-nya. Tapi kalau we it. Gitu kan? Kalau the student it's. Kalau the students, it-nya tanpa s. Masih ingat ya kemarin ya teman-teman ya? Kalau subjek singular itu verb-nya suka s. Kalau subjeknya plural, verb-nya nggak suka s. Gitu ya. Jangan pernah dilupakan. Kemudian yang ketiga, verb 2 itu juga bisa menjadi verb ya teman-teman ya. Verb 2 itu apa sih? Ya verb 2 yang biasanya ada ed-nya atau mungkin yang nggak beraturan kayak
speak, spoke, spoken, ya kan? Jadi bukan speak, speaket, speaket, tapi speak, spoke, spoken, ya kan? Jadi verb 2-nya spoke. Atau mungkin drive, drove, driven, write, wrote, written, gitu kan? Apalagi yang eat, ate, eaten, ya nggak beraturan ya. Tapi kalau yang beraturan itu pasti verb 2-nya pakai ed, ya. Nah, cara membedakan verb yang beraturan atau yang tidak beraturan, ya teman-teman harus ngecek di kamus, karena kita nggak bisa ngawur gitu. Misalkan kita nggak tahu kalau verb 2-nya it itu at, ya kan? Boleh nggak kita tuh menerka-nerka gitu kan? Kayaknya itat deh, gitu kan? Nggak bisa, tetap salah nanti kalau menerka-nerka. Jadi harus benar-benar dicek di kamus. Makanya setiap detik, setiap menit, ya kan, teman-teman tuh usahakan selalu membuka kamus ya, karena masih dalam tahap belajar. Dalam tahap belajar itu harus setiap detik kalian tuh harus buka kamus, karena kamus itu adalah teman sejati kalau bagi saya dulu waktu masih belajar ya, karena tutor tuh nggak bisa mendampingi kita 24 jam gitu kan, paling cuma beberapa jam gitu kan di kelas gitu kan. Selebihnya ya kita sendiri yang harus mencari tahu gitu kan, sedangkan teman yang paling pintar gitu kan, selain tutor ya kamus gitu kan, bahkan kamus aja lebih pintar daripada tutor. Jadi teman-teman jangan bingung untuk mencari tahu, jangan sampai nggak mau gitu loh, maksudnya jangan sampai malas untuk mencari tahu verb 2-nya tulisannya seperti apa, verb 3-nya kayak gimana ya kan, verb 1-nya juga seperti apa. Jadi perubahan-perubahan verb dari verb 1, verb 2, verb 3 itu juga harus dibiasakan. Dibiasakan itu maksudnya teman-teman harus mencari tahu gitu ya, jangan sampai nanti teman-teman bingung sendiri, ini verb berapanya, ini verb berapa, ini aku kok nggak ngerti gitu kan. Nah itu berarti tandanya teman-teman nggak sering ngecek kamus, nggak sering kepo gitu kan terhadap perubahan verb yang terjadi di antara verb 1, verb 2, ataupun verb 3. Itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa jadi verb ya, itu ada verb auxiliary ya teman-teman ya. Verb auxiliary itu apa aja? Ada is, am, are, ada was, were, ada have, has, had, kemudian ada do, did, does ya. Kemudian ada lagi satunya lagi be, been, being, tapi be, been, being itu bukan verb utama, dia hanya menemani saja. Jadi yang paling utama ya berarti is, am, are, was, were, have, has, had, sama do, does ya, sama do, did, does ya. Kemudian auxiliary ini atau verb auxiliary ini juga ada tambahan yang lain, yaitu modal ya. Modal itu namanya verb auxiliary. Cuman kadang-kadang teman-teman tuh taunya modal itu bukan auxiliary gitu kan, padahal modal kayak will, can, may, might, must gitu kan, should, could, would, shall, ought to, itu semuanya juga verb auxiliary ya. Jadi modal itu juga termasuk ke dalam bagiannya atau kelompoknya verb auxiliary. Kemudian yang kelima ada modal auxiliary ya. Jadi ini kenapa saya bedakan ya, karena teman-teman kadang-kadang tuh ini apa namanya bingung gitu kan, auxiliary itu dikiranya cuma is, am, are, was, were, have, has, had, do, did, does, padahal modal juga auxiliary. Jadi auxiliary itu ada dua ya, yang berupa is, am, are, was, were, have, has, had, do, did, does, dan juga yang berupa will, can, may, might, must, should, could, would, shall, ought to ya, modal. Nah, terus yang kotak di sebelah kanan ini yang sering banget disalahpahami ya. Disalahpahami dalam artian teman-teman tuh sering mengira bahwa ini juga verb. Karena bentuknya hampir sama seperti verb ya kan. Bahkan kalau kita nggak ini, kita menganggapnya ini sama persis gitu kan. Padahal tiga hal ini selama-lamanya tidak akan pernah bisa menjadi verb ya. Apa aja itu? Ada verb ing, ada to infinitive, dan ada verb 3 ya. Verb ing atau gerund atau nama lainnya present participle. To infinitive ya to infinitive aja ya, nggak ada nama lainnya. Kalau verb 3 nama lainnya adalah past participle ya. Kalau teman-teman nggak mau ngafalin past participle, present participle seluruh kayak gitu, ya udah mending verb ing, to infinitive, verb 3 udah cukup gitu kan. Daripada harus menghafalkan apa namanya istilah-istilah yang membingungkan. Karena saya pribadi juga males sebenarnya ngafalin istilah-istilah itu, kayak bikin pusing. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Contoh yang verb sama yang bukan verb ya. Kalau verb berinfinitif jelas dia verb ya kan. Verb 1 juga verb ya kan. Verb 1 itu ya berarti kalau subjeknya singular pakai S kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau subjeknya plural ya S-nya silahkan dibuang gitu ya. Tinggal
Diinget-inget aja rumusnya. Ini saya kasih S biar ada tandanya. Biasanya verb 1 itu kalau subjeknya singular ada tambahan S atau ES-nya ya, biar teman-teman tuh inget aja. Sebenarnya ini ya tanpa S pun nggak masalah ya kan, tergantung subjeknya. Kemudian verb 2. Verb 2 kalau yang reguler kayak gini tinggal nambahin ed kan. Awalnya study, studies gitu kan, studied gitu kan. Pakai ed, loved, borrowed gitu kan. Tapi kalau yang irregular, yang nggak beraturan ya kan, yang kita nggak bisa nebak gitu kan, harus kita cek di kamus ya, yang kayak gini-gini nih. Spoke, wrote, drove, ya kan, ate, apalagi banyak lah. Bisa teman-teman cari sendiri gitu kan. Kemudian verb 3. Verb 3 itu kalau regular juga sama ya, sama-sama berakhiran ed ya. Nggak ada bedanya verb 2 sama verb 3, sama-sama berakhiran ed. Tapi ternyata kalau dari segi aturan verb 2 itu verb 3 itu bukan verb. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana cara membedakan verb 2 sama verb 3 yang sama-sama berakhiran ed yang ada di dalam satu kalimat. Kalau kalian masih bingung ya kan? Karena sama-sama ed gitu kan. Gimana kita bisa tahu itu verb atau bukan gitu kan? Nah, nanti aja kita lihat slide-slide berikutnya nanti ada ya. Kemudian verb ing ya seperti yang saya ajarkan tadi pagi ya. Kita pelajari bareng-bareng tadi ya. Verb ing berarti diakhiri dengan ing ya, verb yang berakhiran ing itu namanya verb ing. To infinitif jelas ya. To bertemu dengan verb. Jadi yang 3 ini verb ya. Kemudian yang 3 ini bukan verb. Oke ya. Jadi 3 kolom yang di sebelah kiri yang biru ini kolom verb. Sedangkan di sebelah kanan kolom yang berwarna merah ini bukan verb ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ingat verb ing, verb 3, dan to infinitif itu bukan verb. Ya. Contoh, Aisyah speaking English. Bisa nggak itu jadi kalimat? Apakah boleh? Ada subjek, terus ada verb ing, terus ini ada noun lagi. Berarti kan nggak ada verb-nya gitu kan, karena verb ing itu nggak bisa jadi verb gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman nanti nulis gitu kan, atau mungkin teman-teman waktu buat essay gitu kan, atau mau membuat motivation letter, mau buat CV, atau mungkin mau buat apapun lah ya untuk keperluan beasiswa atau mungkin keperluan kerja gitu kan. Jangan sampai teman-teman tuh habis nulis subjek, terus lupa nggak ngasih verb, tapi malah naruh verb ing atau verb 3 atau to infinitif. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi mereka bertiga ini tuh nggak akan pernah bisa menjadi verb ya. They eaten, nggak boleh. He to collect, nggak boleh. Jadi ini semuanya adalah kalimat yang salah karena verb ing, verb 3 to infinitif itu bukan verb ya. Nah, ternyata meskipun verb ing, verb 3 sama to infinitif itu nggak bisa jadi verb, mereka itu bisa menjadi verb ya sebenarnya. Tapi ada syaratnya. Asalkan sebelum verb ing, verb 3 dan to infinitif itu ada verb auxiliary ya. Ada is, am, are, was, were ya kan, atau have, has, had ya. Nah, contohnya seperti ini. Aisyah is speaking English. Nah, ini baru kalimat. Artinya Aisyah berbicara bahasa Inggris. Kalau nggak mau pakai verb ing, bisa nggak kalau Aisyah speaks? Bisa dong, kan verb 1 juga verb, ya kan? Asalkan bukan Aisyah is speak. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi is, am, are itu tidak akan pernah bisa dipasangkan dengan verb 1 ya. Jadi kalau I speak, ya I speak aja, jangan I am speak. Itu nggak boleh ya. Pokoknya kalau teman-teman mau pakai verb 1, jangan pernah menambahkan is, am, are ya. Tapi kalau teman-teman bertemu kayak begini nih, 3 hal ini, baik itu verb ing, verb 3 atau to infinitif, maka mereka bertiga itu baru akan menjadi verb kalau didahului dengan auxiliary is, am, are, was, were, ataupun have, has, had ya. Nah, kayak gini, Aisyah is speaking English. They have eaten spaghetti ya kan? Have eaten artinya telah atau sudah makan. Mereka telah makan atau sudah makan spaghetti. He has to collect his homework. Dia harus mengumpulkan PR-nya. Has bertemu dengan to infinitif itu artinya harus ya. Have, has, had bertemu to infinitif artinya harus. Have, has, had bertemu dengan verb 3 artinya sudah atau telah ya. Sudah makan, sudah memakan, telah makan, telah memakan gitu kan. Pokoknya sudah Kalau is, am, are ketemu sama verb ing artinya sedang
me ya, sedang me atau sedang be. Ini sedang berbicara gitu ya. Oke, lanjut. Nah, cara membedakan verb 2 dengan verb 3 yang sama-sama berakhiran ed yang muncul di dalam sebuah kalimat ya. Biasanya verb 2 itu bertemu dengan objek ya. Verb 2 itu biasanya bertemu dengan objek. Objek itu apa aja? Yang tadi ya kan yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin. Objek itu ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Jadi verb 2 yang berakhiran ed, kalau teman-teman lihat sebelah kanan ketemu sama noun, atau verb yang berakhiran ed, kalau di sebelah kanannya itu ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, atau to infinitive, maka bisa dipastikan bahwa verb yang berakhiran ed tadi itu adalah verb 2. Nah, bedanya apa sama verb 3? Kalau verb 3 itu tidak bertemu dengan objek ya. Verb 3 itu biasanya bertemu dengan preposition ya. Banyak ya preposisi ya, in, on, at, from, for, by, with, dan lain sebagainya ya. Yuk, kita lihat contoh di dalam kalimat ini ya. Kalau teman-teman lihat kalimat ini itu mengandung dua verb yang sama-sama berakhiran ed, dan kita kalau belum belajar belum tahu ya kan, belum bisa memastikan manakah yang verb 2, manakah yang verb 3. Tapi setelah belajar, kita harusnya tahu dong mana yang verb 2, mana yang verb 3 ya kan? Karena semua bisa dibedakan ya kan? Kalau verb 2 ketemunya sama objek, kalau verb 3 dia ketemunya sama preposisi ya. Nah, kemudian coba kita lihat contoh kalimatnya. Di sana ada dua verb yang berakhiran ed ya. Yang kiri dulu ya. The newspaper released in 2007 ya kan, contained many controversial topics. Nah, teman-teman lihat. The newspaper released. Released itu verb berapa kira-kira? Lihat sebelah kanannya released ya. Sebelah kanannya released itu ada preposisi in, ya kan? Verb berakhiran ed yang bertemu dengan preposisi itu pasti jelas verb 3. Berarti verbnya yang mana? Verbnya adalah yang mana? Yang contained, gitu ya. Jadi verbnya itu yang contained, ya. Kenapa? Karena contained di sana dia bertemu dengan noun phrase. Mana noun phrase-nya? Ini nih. Many, ya kan? Many itu adjective. Controversial itu juga adjective, ya kan? Topics itu noun, ya kan? Berarti karena content bertemu dengan noun phrase, berarti content itu adalah verb 2-nya, ya. Sedangkan si released itu adalah verb 3. Berarti kalimat ini kira-kira double verb atau tidak? Tidak double verb, ya. Jadi kalimat ini sudah benar, ya. Tidak double verb sama sekali. Nah, kalau dibaca apa sih bedanya verb 2 sama verb 3 itu? Cara membacanya juga beda ya, verb 2 sama verb 3 itu. Karena verb 2 itu dibaca me, ya. Sedangkan verb 3 itu dibaca yang di. Ya. Jadi verb 2 itu dibaca me, sedangkan verb 3 itu dibaca yang di. Coba kita baca artinya ya. Koran yang dirilis pada tahun 2007 gitu kan, mengandung banyak topik-topik yang kontroversial ya. Nah, coba teman-teman lihat. Kalau misalkan released kita baca jadi me, terus content-nya kita baca jadi yang di, kalimatnya pasti akan menjadi konyol. Coba dengerin. Koran merilis pada tahun 2007 yang dikandung banyak topik-topik kontroversial, ya kan? Nggak bisa dipahami kan kalimatnya? Koran merilis, masa koran merilis? Emang koran punya tangan? Emang koran punya otak? Ya kan? Koran nggak punya otak, dia nggak bisa mikir, nggak punya tangan, nggak bisa merilis, nggak punya mulut juga. Koran nggak bisa ngomong sama penerbit gitu kan? Nggak bisa koordinasi ataupun mungkin negosiasi sama penerbit ya kan. Jadi itulah bedanya verb 2 sama verb 3 ya. Dari polanya berbeda ya kan. Ternyata cara membacanya pun juga berbeda ya. Jadi diingat-ingat kalau verb 2 ketemu sama objek, kalau verb 3 ketemu sama preposisi ya atau adverb. Kalau
verb 2 itu dibaca me, kalau verb 3 itu dibaca yang di atau yang ter. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, sebelah kanan. The method of medicine invented by scientists saved animal testing. Verb 2-nya kelihatan banget ya, pasti yang saved. Karena animal testing itu susunan noun phrase. Ya. Invented, jelas dia verb 3, karena dia bertemu dengan preposisi by. Berarti invented dibaca yang di, animal testing dibaca, saved dibaca me. Ya kan? Metode dari obat-obatan atau metode dari obat gitu kan ditemukan oleh ilmuwan, salah kan bacanya kan, harusnya ada yang-nya kan, metode pengobatan yang ditemukan, yang di ya, cara membacanya itu harus yang di, metode pengobatan yang ditemukan oleh ilmuwan ya kan menyelamatkan animal testing, uji coba atau ya uji coba terhadap binatang gitu ya. Jadi metode dari pengobatan yang ditemukan oleh ilmuwan menyelamatkan uji coba terhadap binatang ya kan. Yang ini dibaca me, yang ini dibaca yang di, yang ditemukan, yang ini me. Coba kalian ganti, kalian balik gitu kan. Invented dibaca me, saved dibaca yang di. Dengerin ya. Metode dari pengobatan menemukan oleh ilmuwan yang diselamatkan uji coba terhadap binatang ya kan, nggak bisa dipahami kalimatnya ya. Jadi gampang banget cara membedakan verb 2 sama verb 3, tinggal lihat polanya dan kita artikan ya. Oke, lanjut. Nah, pembentukan verb. Kalau teman-teman menjumpai adanya is MR bertemu dengan verb ing, maka ini adalah satu kesatuan verb ya. Jadi satu kesatuan verb itu bukan berarti is, misalkan is ketemu verb ing gitu kan, is studying. Bukan berarti verbnya dua, verbnya is sama studying, enggak, itu satu kesatuan verb. Jadi is studying itu adalah verbnya, jadi bukan dua verb, tapi jadi satu kesatuan. Ya, kemudian kalau ada is MR ketemu sama verb 3 juga jangan bingung. Is MR plus verb 3 itu juga satu kesatuan verb ya. Saya kasih artinya dulu, artinya sekalian ya. Yang ini artinya sedang me atau sedang be. Kalau yang ini artinya di ya atau ter. Kalau yang ini artinya dulu me atau dulu be. Kalau yang bawah ini artinya dulu di atau dulu ter, gitu ya. Nah, ini dia bedanya ya. Bentar, diganti warna dulu. Jadi is MR bertemu dengan verb ing itu cara membacanya adalah sedang me atau sedang be ya, sedang mengerjakan, sedang bekerja, sedang memainkan, sedang apa lagi? Bermain gitu kan. Pokoknya me atau be ya artinya ya. Sedangkan yang is MR bertemu dengan verb 3 itu artinya di. Misalkan is worked berarti dikerjakan. Are played berarti dimainkan. Jadi artinya seperti itu, beda ya artinya ya. Kalau ini artinya dulu me atau be. Dulu sedang, ada sedangnya. Dulu sedang me atau be. Yang bawah dulu di atau dulu ter ya. Contohnya ketika masyarakat dulu sedang bekerja gitu kan, secara tiba-tiba gempa bumi melanda Yogyakarta misalkan. Nah, itu berarti kan dulu ya kan, apa namanya, aktivitasnya kan dilakukan dulu sedang me ya kan, berarti was working. Kalau people berarti were ya, plural karena people itu kan plural, were working gitu. Kemudian yang dulu di ya, yang was were plus verb 3, dulu di. Contohnya Jenderal Ahmad Yani dulu dibunuh oleh PKI misalkan. Berarti dulu di berarti tulisannya gimana? Kalau Jenderal Ahmad Yani cuma satu orang, was atau were? Was ya. Was killed.
gitu. Atau mungkin Soekarno gitu kan dipilih oleh rakyat untuk menjadi presiden pertama Indonesia gitu. Berarti Soekarno was elected, ya kan? Was elected, dipilih by the society to be the first president of Indonesia gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah is-MR itu nggak pernah bisa bertemu dengan verb 1 ya. Jadi is-MR ketemu sama verb 1 nggak boleh. Seperti yang saya bilang tadi ya. I am speak. You are right. He is study. Itu nggak bisa ya. Pokoknya verb 1 itu tidak boleh diawali dengan is-MR ataupun was were ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman membenarkan kalau nanti ada is-MR yang bertemu dengan verb 1 ya. Kemudian pembentukan verb berikutnya ada have, has, had bertemu dengan been, bertemu dengan ing ya. Artinya adalah sudah, me atau be. Sudah atau telah ya. Sudah atau telah mebe. Kalau have, salah ya. Ini juga sama ya yang bawah, sudah atau telah mebe. Cuman bedanya kalau pakai verb ing dia masih berlanjut. Kalau yang pakai verb 3 ya udah gitu aja. Nggak ada keterangan sampai masih berlanjut terus-menerus, enggak. Kalau yang ada verb ing itu dia tandanya masih berlanjut terus-menerus ya. Kemudian yang have, has, had ketemu sama to infinitive, itu cara membacanya adalah harus ya. Cara membacanya adalah harus. Harus me atau be. Oke. Gini ya teman-teman ya, jadi pembentukannya have, has, had bisa bertemu dengan been dan verb ing. Kemudian have, has, had itu yang paling sering muncul di soal TOEFL ya, have, has, had itu nanti kalian akan dikecoh bertemu dengan verb one di sini. Nah, jangan lupa have, has, had itu nggak bisa bertemu dengan verb one. Dia hanya bisa bertemu dengan verb 3 ya. Kemudian have, has, had juga bisa bertemu dengan to infinitive ya. Ini artinya harus ya. Harus belajar. I have to study. Saya harus belajar. You have to speak. Kamu harus berbicara gitu kan. We have to collect gitu kan. Kita harus mengumpulkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang nggak boleh juga ya, was were itu nggak boleh ketemu sama verb 2 ya. Jadi is MR nggak boleh ketemu sama verb 1. Was were itu nggak boleh ketemu sama verb 2. Kalau pakai verb 2 ya verb 2 aja. Misalkan nih, Soekarno-Hatta mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, gitu kan. Mengumumkannya kan dulu ya kan. Udah zaman dulu banget, berarti pakainya verb 2 ya kan. Nah, kalau teman-teman mau bilang Soekarno mengumumkan ya berarti Soekarno announced, pakai ed, announced, pakai ed ya. Jadi nggak boleh Soekarno was announced, nggak boleh dikasih was were, karena maknanya me, ya. Jadi verb 2 itu kan maknanya me, ya kan? Sama kayak verb 1 maknanya me. Kalau teman-teman pakai is MR atau teman-teman tambahkan was were, nanti kalimatnya jadi lucu, jadi di artinya ya. Pokoknya kalau ada is MR was were itu nanti kalimatnya pasti akan bermakna di. Soekarno was announced, berarti kalau diartikan Soekarno diumumkan kemerdekaan. Lah, kebalik berarti kan? Harusnya kan Soekarno mengumumkan kemerdekaan. Berarti cukup pakai verb 2 saja. Tidak boleh ada was, tidak boleh ada were ya. Pokoknya verb 1 dan verb 2 itu nggak boleh dikasih is MR ataupun was were. Karena kalau dikasih is MR sama was were nanti akan menjadi di, artinya ya, maknanya akan berubah menjadi di. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman mungkin ada yang masih belum tahu antara verb auxiliary sama verb ordinary ya. Nah, verb auxiliary itu biasanya yang muncul adalah is MR, was were, have has had, do did does, sama be, been, being. Tapi be, been, being itu bukan verb yang utama, dia hanya menemani saja ya. Menemani verb ing biasanya ya. Kalau be, been, being itu, atau menemani
kalimat pasif kalau be. Ya. Terus kemudian ordinary itu biasanya berupa verb ing, verb 3, to infinitive atau verb bare infinitive. Misalkan nih ya, is bertemu dengan verb ing. Berarti is-nya auxiliary, verb ing-nya ordinary. Tapi itu satu kesatuan. Hitungnya satu verb aja, ya, jangan dua verb. Cuman ini cuma istilah aja sebenarnya ya. Jadi is MR ketemu verb ing, is itu namanya auxiliary. Verb ing itu namanya ordinary, gitu ya. Jadi ini cuma istilah aja. Tapi kalau mau tahu, ya verbnya ya is verb ing gitu kan, is plus verb ing gitu kan, is studying itu verbnya, bukan cuma is doang, enggak, tapi satu kesatuan gitu ya. Kemudian is MR sama was were juga bisa bertemu dengan verb 3 ya. Is MR was were bisa bertemu dengan verb ing. Is MR was were juga bisa bertemu dengan verb 3. Nah, kemudian ada yang lain, ada have, has, had ya teman-teman. Teman-teman harus tahu have, has, had ini dia hanya hanya boleh bertemu dengan to infinitive atau bertemu dengan verb 3 ya. Have, has, had itu hanya boleh bertemu dengan to infinitive ataupun verb 3 ya. Jadi have, has, had itu nggak boleh bertemu dengan boleh bertemu dengan verb ing asalkan ada been-nya ya. Have, has, had plus been baru bertemu dengan verb ing gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada do, did, does. Do, did, does ini biasanya bertemu dengan verb bare infinitive ya. Biasanya kalau dia bertemu dengan verb bare infinitive itu biasanya ada not-nya. Do not plus verb bare infinitive. Did not plus verb bare infinitive atau does not plus verb bare infinitive ya. Artinya tidak ya. Artinya tidak. Do not bla bla bla, tidak bla 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 gitu ya. Oke, pembentukan verb ya teman-teman ya, tahu ya. Teman-teman nggak usah mikirin dulu kapan pakai was, kapan pakai is, kapan pakai were, kapan pakai have, kapan pakai has, kapan pakai had. Nggak usah mikirin itu dulu ya. Nanti ada waktunya sendiri ya. Nah, pokoknya teman-teman ingat aja, kalau ada is, MR, was, were ketemu verb ing, itu adalah satu kesatuan verb. Is, MR, was, were ketemu verb 3, itu satu kesatuan verb, gitu kan. Have, has, had, ketemu been, ketemu verb ing ya kan, been dulu baru verb ing di sebelah kan, di slide sebelumnya sudah ada ya ini ya, have, has, had bertemu dengan been ketemu sama verb ing, ini juga satu kesatuan verb ya kan. Kemudian have, has, had bertemu dengan verb 3, itu juga satu kesatuan verb ya kan. Have, has, had bertemu dengan to infinitive, itu juga satu kesatuan verb. Kemudian yang terakhir do, did, does bertemu dengan not ya, ada not-nya biasanya. Habis itu bertemu dengan verb bare infinitive, itu juga satu kesatuan verb gitu ya. Yang penting itu aja yang teman-teman tahu ya, yang harus teman-teman tahu. Nanti masalah perbedaan kapan pakai is, MR nanti ada sendiri ya, nanti saya jelaskan. Oke, yang bisa jadi verb berikutnya adalah modal ya, seperti yang saya bilang tadi. Will, can, may, might, must, should, could, would, ya kan, shall, ought to, ya kan. Mereka semuanya bisa menjadi verb kalau muncul di dalam kalimat. Jadi harus segera ditandai bahwa mereka itu adalah verb kalau muncul di dalam soal TOEFL gitu kan, nggak usah bingung. Habis itu ada juga sesuatu yang mirip dengan modal. Dia itu mirip, berarti tandanya ya dia bisa dibilang modal juga, tapi namanya sebenarnya similar of modal. Sesuatu yang mirip dengan modal. Ada apa aja? Ada has to, have to, had to, ya kan? Tambahkan lagi had, kurang satu lagi tuh. So, ada supposed to, ada be allowed to, ada be able to ya. Jadi mereka ber-16 ya, tambah had ya, had to ya. Itu adalah verb. Jadi kalau kalian menemukan 15 hal ini ya kan di dalam soal, maka jangan lupa tandai bahwa mereka itu adalah verb gitu ya. Nah, untuk rumusnya, model itu punya rumus ya. Kalimat aktifnya itu dibaca me atau be. Sedangkan kalimat pasifnya dibaca di atau ter. Rumusnya adalah kalau kalimat aktif ya, modalnya bertemu dengan verb bare infinitive. Ya, rumusnya begitu. Tapi kalau pasif, rumusnya, modalnya, itu nggak ketemu sama verb bare infinitive, tapi bertemu dengan be. Nah, setelah itu bertemu dengan verb
verb 3. Contoh ya, contoh coba lihat. The crushed leaves of yarrow, the crushed leaves of yarrow plants, ya kan, can serve as a traditional medicine for cleansing wounds. Apa sih artinya? Tanaman-tanaman yang rusak dari tumbuhan, daun-daun yang rusak dari tanaman atau tumbuhan yarrow dapat berfungsi atau dapat bermanfaat sebagai obatan tradisional untuk menyembuhkan luka, ya. Jadi can serve di sana bukan dibaca dapat difungsikan, tapi cara membacanya adalah dapat berfungsi, ya. Jadi dapat ya. Jadi aktivitas selalu dibaca me atau be, dapat berfungsi, gitu kan. Coba bandingkan dengan ini kalimat yang kedua. Machines used to harvest tree can be classified either as shakers and as pick-up machines. Coba lihat. Mesin-mesin yang digunakan untuk memanen tanaman atau memanen pohon, gitu kan, atau menebang pohon, dapat mengklasifikasikan atau dapat diklasifikasikan. Dapat diklasifikasikan karena itu modal pasif. Modal pasif itu dapat ya. Nah, itulah bedanya antara modal aktif sama modal pasif. Yang aktif bertemu dengan verb berinfinitif, ya. Verb berinfinitif itu nggak boleh dikasih apapun, ya, mau subjeknya singular atau plural, pokoknya verb yang nggak boleh ditambahin embel-embel apapun, pokoknya harus verb yang murni atau asli. Sedangkan yang pasif, dia harus bertemu dengan be, habis itu bertemu dengan verb 3. Can be classified, gitu ya. Oke, lanjut. Conjunction, kata penghubung, ya. Apa sih fungsi dari conjunction? Ternyata conjunction itu fungsinya adalah untuk menghubungkan dua subjek dan dua verb, ya. Di dalam sebuah kalimat itu tidak boleh terdapat double subject ataupun double verb tanpa disertai dengan conjunction, ya. Nah, conjunction itu nanti akan kita pelajari di materi-materi seperti adjective clause, noun clause, dan adverbial clause, ya. Tapi sebelum kita mempelajari adjective clause, noun clause atau adverbial clause, saya tuliskan aja. Ini udah ya tadi, ya, nggak usah ditulis lagi, ya. Saya tuliskan lagi aja. Nah, saya tuliskan aja ada beberapa conjunction yang di luar adjective clause, noun clause, sama adverbial clause, ya. Contohnya ini. Contohnya adalah ini. And, kemudian but, kemudian so, terus habis itu ada for, nggak ini ya, nggak dipakai, ya, nggak muncul, ya. Nah, but artinya tapi, ya. So artinya jadi. Ada lagi satu yang muncul juga. Fun boys. Ini. Nor, ya. Nor artinya dan tidak. Nah, sebenarnya ada for juga sih, tapi for itu nggak usah dipelajari karena itu nanti menyesatkan. For sama yet itu jangan ditanya sebagai conjunction, ya. Sebenarnya dia conjunction, tapi kalau muncul di dalam soal TOEFL itu dia bukan conjunction, ya. Biasanya for sama yet yang muncul itu di dalam soal TOEFL bukan conjunction, tapi yang for ini preposisi, yang yet ini adverb, ya. Jadi yang benar-benar harus teman-teman ingat adalah yang ini aja, yang merah, ya, yang dan, terus tapi, jadi, sama dan tidak, ya. Nah, ini sebenarnya namanya adalah fun boys. Pas belum? Fun. Oh, ada lagi satu lagi, ya, or yang belum. Or ini juga dipakai ini. Artinya atau. Oke, gitu ya teman-teman. Bentar. Nah,
kalau teman-teman menjumpai adanya and, but, so, or, nor gitu kan di dalam kalimat, maka ini namanya conjunction ya. Jadi teman-teman cek jumlah subjek sama verb-nya. Tapi hati-hati karena Van Bos ini selain dia menghadirkan 2 subjek 2 verb, ya kan, fungsi yang lain dia bisa juga untuk ini, menyetarakan. Contohnya, ya, misalkan many people come to party and they take TOEFL and IELTS class. Nah, coba teman-teman lihat. And di dalam kalimat ini ada 2 kan? Nah, teman-teman jangan sampai bingung. 2 and ini bukan sama-sama conjunction ya, enggak. Tapi 2 and ini yang satunya itu menghubungkan 2 subjek 2 verb, sedangkan yang satunya itu hanya menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri dengan yang kanan ya. Ini kan ada 2 n. N yang ini sama n yang di belakang, ya kan? Nah, N yang di sini dia jelas menghubungkan 2 subjek 2 verb. Subjek yang ini ya kan, many people verbnya come, ya kan? Sama they verbnya take, ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai conjunction. Nah, kalau N ini juga conjunction, tapi jangan menghitung verbnya karena N itu fungsinya ada 2, menghadirkan subjek verb baru sama menghubungkan kelas kata antara kiri dengan yang kanan. TOEFL ini kan kelas katanya noun, ya kan? Kenapa ada N di sini? Karena dia mau menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri dengan yang kanan. Antara TOEFL sama IELTS, ya kan? Karena mereka berdua sama-sama noun, gitu kan? Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai adanya N, gitu kan? Teman-teman cek dulu, gitu kan? N di sana itu dia menyetarakan subjek verb atau dia hanya menyetarakan kelas kata, cuma adjektif misalkan, atau noun sama noun gitu kan, atau mungkin adverb sama adverb gitu kan. Nah, caranya gampang membedakan N yang menghubungkan subjek verb sama N yang hanya menghubungkan kelas kata antara kiri sama yang kanan ya. Caranya adalah kalau teman-teman menemukan N, setelah N itu ada subjek verb, ya kan? Atau mungkin setelah N itu ada verb aja gitu kan, ya udah berarti N-nya ini conjunction yang menghubungkan subjek atau verb, ya kan? Tapi kalau teman-teman menemui adanya N yang sebelah kanannya itu nggak ada verb-nya, ya kan? Kayak gini, ini kan nggak ada verb lagi kan di sebelah kanan sini kan? Ini kan nggak ada verb, ya kan? Udah titik gitu kan? IELTS class titik gitu kan? Berarti N di sini dia hanya sebagai penghubung antara kelas kata yang sama di kiri sama di kanan. Kelas kata yang di kiri sama kelas kata yang di kanan. Gitu ya teman-teman ya. Contohnya lagi. Misalkan but ya. Bill Gates is very wealthy, but he is not arrogant. Bill Gates itu sangat kaya, tapi dia tidak sombong, ya kan? Ini jelas juga. But-nya menghubungkan kelas kata yang sama antara menghubungkan dua subjek dua verb, ya kan? Bill Gates sama he, ya kan, subjeknya, verbnya is sama is lagi, ya kan? Nah,
Ada lagi nanti. Kalau misalkan but cuman ini ya, menghubungkan kelas kata ya. Bill Gates is very wealthy, but arrogant. Nah, ini hanya menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri sama yang kanan. Wealthy kelas katanya adjective, ya, kaya. Sama seperti rich, ya kan? Arrogant itu juga adjective ya. Artinya apa? Sombong. Berarti but di sana itu menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri sama yang kanan, ya kan? Kirinya adjective, kanannya juga adjective. Jadi seperti itu ya, teman-teman, fungsi penggunaan dalam ini conjunction tadi ya. Oke. Yang lain juga sama seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu penggunaan there ya, teman-teman ya. There itu selalu muncul juga di dalam soal TOEFL ya, tapi yang membedakan there itu bagaimana gitu kan, itu adalah verb-nya. Kalau there ketemu sama is atau was ya, ketemu sama verb is atau verb was, maka setelah verb auxiliary is atau was tersebut, kita harus memasangkan dengan noun singular. Ya. Berkebalikan dengan there are sama there were. Kalau there are sama there were itu harus kita pasangkan dengan noun plural. Ingat ya, there is, there was pasangannya noun singular, there are, there were pasangannya noun plural. Ya, contohnya, there is an old building in Germany. Ya kan? Ada is, berarti an old building, sebuah aja, ya kan? Satu bangunan. Ya. Nomor 2, coba teman-teman lihat. Nomor 3, bandingkan dengan nomor 3. There were some accidents on the street. Ya, there were some accidents on the. There are many old buildings, ya kan, in Germany. Buildingnya beda kan? Yang atas buildingnya singular, yang bawah buildingnya plural, ya kan? Bandingkan juga dengan yang there was an accident. Kalau yang bawah there were some accidents, ya kan? Yang beda itu adalah ini noun-nya. Yang is sama was itu noun-nya singular, ya kan? Yang were sama yang are sama were itu noun-nya plural, ya. Jadi semudah itu. Jadi there itu harus bertemu dengan noun, ya. Untuk menentukan noun-nya, teman-teman harus lihat dulu verb-nya. Is, was kah? Are, were kah? Kalau is, was pakai noun singular. Kalau are, were pakai noun plural, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Coba teman-teman lihat. Nomor 1, bla 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 bla, bla bla bla, just thanks. Itu ada noun tidak di sebelah kanan? Kalau di sebelah kanan ada noun, maka teman-teman nggak boleh pilih it ya. Pokoknya kalau di sebelah kanan ada noun, teman-teman nggak boleh pilih jawaban yang ada it-nya. Harus pilih yang there are. Karena it nanti ada polanya sendiri. Ya. Berarti karena di sebelah kanan ada noun, ya kan? Gus, thanks, ya kan? Thank you, Gus. Ya kan? Berarti jawaban yang tepat kira-kira yang Alpha atau yang Charlie? Yang Charlie. Kalau yang Bravo, gimana yang Bravo? Bravo itu kan preposisi, bisa nggak jadi subjek? Padahal kalimat ini belum ada subjeknya loh. Bravo tadi susunan apa kayak gitu? Susunan prepositional phrase. Bisa nggak prepositional phrase jadi subjek? Nggak bisa ya? Oke. Kalau yang Delta, sama aja ya. Nggak bisa juga. Ya. Prepositional phrase nggak bisa jadi subjek. Berarti jawaban yang tepat adalah there are two. Ya kan? There are, ya kan? Ketemunya sama Gus, thanks. Gus, thanks-nya plural, ya kan? Thank you, Gus. Kemudian, nah ini dia penggunaan it ya. It memiliki 4 rumus atau 4 pola. Pelan-pelan aja menghafalkannya ya. Yang pertama, it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan adjective, bertemu dengan to infinitive. Contohnya, it is important to study TOEFL and IELTS. Ada it-nya? Udah ada ya.
auxiliary-nya ada ya, is ya. Adjektifnya ada ya, important ya. To infinitive-nya juga ada ya, to study ya. Oke, kita lanjutkan rumus it yang kedua. It plus auxiliary plus adverb plus noun clause. It was in 1945 that Jenderal Ahmad Yani was killed. It-nya ada ya, it-nya ya. Was-nya juga ada ya. Adverb-nya juga ada ya. Adverb-nya in 1945. Noun clause-nya juga ada ya. That Jenderal Ahmad Yani was killed. Nomor 3, atau rumus yang ketiga, it bertemu dengan verb takes, bertemu dengan adverb, habis itu bertemu dengan to infinitive. Contohnya, it takes a long time to forget all memories. It-nya ada, verb takes-nya juga ada, adverb-nya ada ya, a long time, atau time phrase ini namanya ya. Kemudian to infinitive-nya juga ada, to forget, ya kan? Membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan semua kenangan, ya kan? Contohnya nggak kenangan, kan? Sama mantan, misalkan. Lupa, kalian kayaknya nggak punya mantan, kayaknya. Oke, nomor 4. It was Aisyah who predicted all of answers. Nah, ini ya, teman-teman harus bisa membedakan antara there sama it. There itu selalu bertemu dengan noun. Kalau it itu punya pola sendiri, ya. Pola it itu ada satu pola yang hampir mirip dengan there, sama-sama bertemu dengan noun, tapi tetap aja ada bedanya, ya. Kalau there itu ketemu sama noun aja, nggak peduli dia di belakang ada apa, pokoknya noun aja, ya, tidak diikuti dengan sesuatu hal apapun. Tapi kalau yang it, pola it yang keempat, ya kan, dia setelah noun harus diikuti dengan adjective clause. Jadi jangan bingung. Sama-sama ada noun kok. Aku pilih apa ya? It atau there ya, teman-teman nggak usah bingung. Karena kalau teman-teman udah tahu sebelah kanannya noun itu ada adjective clause, ya kan? Adjective clause nanti kita pelajari juga ya. Maka teman-teman harus tahu bahwa yang ada adjective clause-nya itu pasti pakai it. Tapi yang nggak ada adjective clause-nya berarti pakai there, gitu ya. Oke, lanjut contoh soalnya. Bla 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 impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs because of the complexity. Kita lihat teman-teman. Sebelah kanannya blank ada noun nggak? Impossible itu noun atau bukan? Bukan ya, impossible itu adjective. Setelah adjective ketemu sama to infinitive. Impossible to capture, ya kan? Berarti kalimat ini boleh nggak kalau kita pilih there? Padahal there tadi kan harus bertemu dengan noun. Kira-kira jawabannya Bravo atau Charlie? Bravo ya. It is impossible to capture bla bla bla, ya kan? Ada nggak pola it yang seperti itu? It bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan adjective ya, impossible. Habis itu bertemu dengan to infinitive. Ternyata ada ya. Pola yang pertama ya, it auxiliary adjective to infinitive. It auxiliary adjective to infinitive, kan sama kan pola yang pertama, pola it yang pertama. Lanjut, the number of sama a number of ini juga udah ya kemarin ya. The number of sama a number of itu sama-sama bertemu dengan non plural, yang beda adalah verb-nya saja. Kalau the number of verb-nya pakai s, ya kan, verb yang suka s. Kalau a number of pakai verb yang nggak suka s, ya. Nah, ini yang benar, contoh yang benar ya, yang pakai s, yang salah yang s-nya dibuang, ini salah. Karena pakai the number of verb-nya suka s, verb-nya berakhiran s. Contoh yang benar yang ini ya, a number of the animals in the forest are protected by law. Sejumlah atau beberapa binatang di hutan dilindungi oleh hukum. Ini benar, pakai are, karena a number of plural, ya kan, verb-nya plural. Verb-nya tanpa s, ya kan? Are bukan is, ya kan? Kalau pakai is malah salah, ya kan? Karena a number of itu harus bertemu dengan verb singular atau verb yang suka s, ya. The number of, kalau number of
bertemu dengan verb yang tidak suka S, ya. Kebalikannya itu. Nah, ini teman-teman ya, ini juga sesuatu yang sering dikira plural, padahal ini semuanya singular ya. Setiap orang, beberapa orang ya kan, segala hal, segalanya ya kan, ini semuanya adalah semuanya ini singular, bukan plural. Jadi sering dikira plural, padahal ini semuanya adalah singular. Saya pun dulu juga begitu ya, sebelum ke Pare. Saya selalu membuat kalimat everyone have, padahal nggak pernah ada kalimat everyone pakai verb have ya, aturan dalam grammar, dalam bahasa Inggris. Yang namanya everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, ya. Anyone, anybody, anything. Terus, apa itu tadi? No one, nobody, nothing, gitu kan. Mereka semua itu adalah singular. Berarti kalau singular, verbnya suka S dong? Iya, contohnya. Everyone has different tendency. Setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda, ya kan? Kemudian someone was killed by terrorists. Seseorang dulu telah dibunuh oleh teroris, gitu kan? Lanjut yang ketiga, someone is knocking at the door. Seseorang sedang mengetuk pintu, ya kan? Kalau teman-teman mengubah verbnya gitu kan, yang harusnya verb singular itu harusnya pakai verb yang ada S-nya gitu kan, ya teman-teman nanti pasti salah ya kan. Jadi jangan sampai lupa bahwa si kata-kata kecil ini kan, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, ya kan. Mereka berapa ini? 12 ya kan, mereka semuanya harus berpasangan dengan verb yang suka S ya. Jadi teman-teman ya, nggak usah bingung ya. Lanjut. Nah, perbedaan antara each one every yang tanpa of sama each one every yang pakai of ya. Each one every yang tanpa of itu harus bertemu dengan noun singular ya. Verbnya pun juga mengikuti, verbnya juga suka S. Tapi kalau noun yang plural ya, atau mungkin ya jamak gitu loh. Each one every yang bertemu dengan of ya, itu bertemu dengan noun plural ya. Kebalikannya each one every yang tanpa of ya. Yang tanpa of bertemu dengan noun singular, yang ada of-nya itu bertemu dengan noun plural. Tapi sebelum bertemu dengan noun plural itu harus atau wajib dikasih artikel the ya. Each one every tanpa of bertemu non singular. Each one every when ada of-nya bertemu dengan non plural. Tapi sebelum non plural harus ada artikel the-nya ya. Contoh, kemarin beberapa siswa dihukum oleh guru. Each tanpa of bertemu non singular. Sudahnya udah benar ya, singular. Verbnya suka S benar ya? Sama-sama suka S ya. Nah, bedanya apa ya kan? Verbnya sama, verbnya, ya kan? Yang beda itu cuma noun-nya doang. Verbnya sama-sama pakai verb yang suka S, yang beda cuma noun yang ada di sebelah kanan. Yang ini pakai noun singular, ya kan? Yang ini pakai noun plural, ya. Nih, noun singular, noun plural. Verbnya sama-sama suka S, verb suka S, verb suka S. Yesterday, each of the students was punished by the teacher. Kemarin beberapa dari siswa-siswa dihukum oleh guru ya kan, tetap pakai was punished padahal the students-nya plural. Kenapa? Ya memang aturan grammarnya seperti ini ya. Saya nggak tahu kenapa, kita nurut aja karena kan kita lagi belajar TOEFL, bukan bahasa kita tapi bahasa mereka. Nah, quantifier yang sering saya bilang kemarin, kalau teman-teman menemukan adanya quantifier, maka quantifier ini harus dipasangkan dengan benda-benda yang bisa dihitung ya, dan bendanya juga harus plural, harus jamak gitu kan. All bertemu dengan non plural. Some, many, few, a few, ya kan. Several, various, ya kan. Ini semuanya harus bertemu dengan noun plural. Ya, ingat quantifier ini semuanya harus bertemu dengan noun yang jamak. Oke. Contohnya, several books are learned by students. Books-nya plural kan? Nah, itu benar berarti several books, books-nya plural. Tapi kalau book aja ya kan dijadikan singular book-nya, maka kalimat ini akan menjadi salah. Sama seperti yang ketiga, some children is learned. Some children have different tendency, ya. Ini benar, some-nya bertemu dengan
children. Children itu noun plural, ya kan? Singularnya children apa? Kemarin child, ya kan? Kalau teman-teman nulis kayak yang di bawah ini malah salah. Tahu ya bedanya ya? Jadi kalau ada, pokoknya ingat-ingat semuanya dihafalkan kalau bisa, many, some, all, few, a few, ya kan? Several, various, dan lain sebagainya, ya kan? Harus hafal, karena kalau nggak hafal, nanti bakal zong, ya kan? Ketika mengerjakan soal, ya kan? Nggak teliti itu bikin salah, gitu kan? Bikin kalian terjebak di jawaban yang salah. Oke, lanjut. Kalau tadi harus dipasangkan dengan non-plural, sekarang ini adalah quantifier-quantifier yang tidak boleh berpasangan dengan non-plural, ya. Bahkan quantifier-quantifier ini itu harus bertemu dengan benda-benda yang tidak bisa dihitung, yaitu uncountable noun, ya. Apa aja? Ada much, little, a little, less, the least, sama amount, ya. Cuma dikit dibandingkan yang tadi. Yang tadi kan banyak banget ini kan. Nah, kalau yang bertemu dengan uncountable itu cuma 6 ini ya. Much, little, a little, less, the least, sama amount. Ingat ya, mereka dipasangkan dengan uncountable noun, ya. Karena mereka berpasangan dengan uncountable noun, maka berarti secara otomatis mereka verb-nya suka S, sama seperti aturan yang hari pertama kita pelajari ya. Uncountable noun itu verb-nya suka S, ya. Contoh, amount of the water in some regions is contaminated. Ya kan? Sejumlah air di beberapa daerah terkontaminasi. Ya kan? Amount of the water. Water bisa nggak dihitung? Nggak bisa. Berarti boleh ya? Boleh. Much time is needed to study TOEFL and IELTS. Much time is needed. Is needed? Kemarin tadi ada nggak pembentukan kalimat seperti itu, is needed? Bisa ya? Apa cara membacanya is needed? Dibutuhkan ya. Berarti much, apakah much sudah bertemu dengan uncountable noun? Sudah. Time itu uncountable noun. Lanjut, little damage is a small family owned business. Little itu berpasangan dengan damage di sana. Damage itu juga uncountable noun. Silakan cek di kolom uncountable noun yang kemarin sudah saya kirimkan ya, yang dari A sampai Z ya. Tinggal teman-teman hafalkan aja, karena kalau teman-teman nggak hafal, nanti teman-teman terjebak di jawaban yang salah kalau pas kedapatan bukan yang diketahui atau bukan yang dipahami, ya kan sayang, ya kan. Oke, lanjut. Nama-nama bidang studi, seperti yang saya kemarin bilang ya, mereka semua dianggap singular ya, meskipun berakhiran S ya. Mereka tetap dianggap singular meskipun berakhiran S ya. Jadi kalau ethics is atau ethics are? Ethics is ya. Ilmu etika artinya ethics itu ya. Oke, lanjut. Perbedaan antara another sama other. Another bertemu dengan singular noun, verb-nya berarti pakai S. Sedangkan other bertemu dengan plural noun, berarti verb-nya tanpa S ya. Contoh, a basketball player may advance the ball by dribbling it or passing to another player. Nah, coba lihat. Another bertemu dengan player. Playernya singular. Another players bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemudian, contoh yang bawahnya yang other. The art of photography has long influenced other modern arts over the last few decades. Coba teman-teman lihat. Di sana ada apa? Ada other. Other-nya bertemu dengan non-plural nggak? Iya, bertemu dengan non-plural. Makanya, teman-teman nggak usah bingung. Makanya teman-teman nggak usah bingung cara membedakan another sama other gitu ya. Karena another itu selalu bertemu dengan non-singular, sedangkan other selalu bertemu dengan non-plural gitu ya. Oke, lanjut. Pasangan-pasangan conjunction ini juga ya, paired conjunction atau conjunction yang punya pasangan. Mereka akan selalu berpasangan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa pasangannya ya. Kalau kalian masih jomblo ya nggak apa-apa lupa sama pasangannya ya kan. Tapi yang udah nikah ya, udah nikah, udah punya anak, ini jangan sampai teman-teman lupa sama pasangannya masing-masing ya kan. Maaf ya bro, yang jomblo ini sabar dulu ya kan, belum punya pasangan ya kan. Insya Allah secepatnya nanti Allah berikan jodoh buat kalian ya. Amin. Kencengnya ngomong aminnya ya kan, meskipun saya nggak denger. Nah,
Pasangan ini jangan sampai dilupakan ya. Both pasangannya and, either pasangannya or, neither pasangannya nor, ada n-nya ya. Sedangkan not only itu pasangannya but also. Teman-teman harus hati-hati ya, karena teman-teman itu nanti akan dijebak gini. Both tiba-tiba di dalam soal dikasih or. Both bla 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 or gitu kan. Kalau teman-teman itu miss sedikit aja itu kan, atau mungkin terlalu terburu-buru nggak teliti gitu kan, ya udah wassalam. Both-nya kalian benarkan pas berpasangan dengan or, padahal both tidak pernah berpasangan dengan or ya. Both itu pasangannya pasti sama and ya. Begitu juga pasangan-pasangan yang lainnya ya. Jadi kadang-kadang not only, tiba-tiba di sebelah kanan ada dikasih and nih kan. Pokoknya yang jeli aja pokoknya. Cuma 4 ini kok ya kan. Kalian harusnya maulah ini menghafalkan ya kan, cuma 4 kok. Kebangetan kalau teman-teman nggak mau menghafalkan ini. Both and, either or, neither nor, not only but also gitu ya. Kemudian ini juga ada pasangan-pasangan yang penting banget dan selalu muncul di dalam soal TOEFL ya. Ada between and, ada from to ya kan. Kemudian ada instead of, kemudian ada rather than, ada similar to, different from, ada same as, ya, ada satunya lagi the same ya, satunya lagi the same, ada the same as, ya. Nah, kadang-kadang itu nanti same ya dipasangkan dengan with ya kan di dalam soalnya. Ingat-ingat aja same itu pasangannya s, jadi kalau ketemunya sama with-nya harus diganti. Different ini juga gitu. Different tiba-tiba dipasangkan dengan for sama si pembuat soal. Teman-teman harus jeli juga. Different itu pasangannya from ya. Similar itu juga pasangannya to ya kan. Jangan terkecoh ya kan. Similar with, different with, same with ya kan. Itu dulu saya itu dulu seperti itu ya. Sebelum belajar ke Paris, saya dulu waktu masih belajar, ya saya tahunya tuh semuanya pasangannya with gitu kan. Similar with, different with, same with ya kan. Jadi benar-benar kacau banget lah ya dulu tuh, benar-benar kalau dibilang malu ya malu, tapi kan kita nggak boleh malu juga karena namanya belajar. Kalau malu gimana, nggak bisa gitu kan, ya harusnya nggak usah malu gitu kan. Sama kok yang nggak bisa juga banyak gitu kan. Nah ini ya contohnya ya, between and, from to. The students in Paris have to choose between TOEFL and IELTS. The ministry plans to construct between 50 and 60 cyclone shelters. Yang from to ya. They study English, especially TOEFL and IELTS, from 2017 to 2018. Ya. Contoh yang kedua, from May 1997 to May 2000 ya. The city's population swelled by berapa ini? 400.000 ini. 400,000 people gitu ya. Jadi yang namanya between itu pasangannya and, yang namanya from itu pasangannya to ya. Kadang-kadang nanti kalian akan dijebak, between dipasangkan dengan to, atau from dipasangkan dengan until gitu kan. Padahal until itu kan nggak boleh dipasangkan dengan from. Maksudnya until tuh nggak punya pasangan, dia jomblo ya kan. Kayak kalian gitu kan. Nah yang punya pasangan tuh ya cuma between pasangannya and, from pasangannya to gitu ya. Jadi gak usah mikirin yang lain, karena yang lain nggak punya pasangan gitu ya. Jadi between and, from to, instead of, apa tadi? Rather than, instead of gitu kan. Jadi ingat-ingat aja. Kemudian ini mungkin terakhir ya, ada interrupting phrase. Interrupting phrase itu adalah frase yang mengganggu dalam penentuan kalimat atau penentuan subjek. Contohnya ada together with, along with, as well as, accompanied by, including, sama in addition to. Contohnya, Nina together with her friends are cleaning the room. Kata-kata yang bergabung dengan ini, dengan interrupting phrase ini, dia bukan subjeknya ya teman-teman ya. Jadi itu semua adalah sampah. Jadi subjek itu Nina. Interrupting phrase dari together with sampai her friends, ini semuanya adalah sampah ya. Bukan subjek. Subjeknya itu cuma Nina. Dan ini biasanya dikasih koma ya. Di soal TOEFL kayak gini banyak. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan her friends-nya. Ya kan? Karena her friends tadi kan diawali dengan embel-embel. Embel-embel apa tadi itu? Together with, ya kan? Berarti karena dia diawali dengan embel-embel together with, ya kan? Karena together with itu sampah gitu kan, berarti
itu bukan subjeknya. Subjeknya itu yang paling depan. Siapakah dia? Nina aja. Berarti verbnya are atau is. Nina satu orang loh. Is. Gitu ya. Contoh yang kedua. The dogs as well as the cat, is a mammal. The dogs, as well as the cat is a mammal. As well as a cat itu semuanya sampah ya kan? Subjeknya adalah the dogs. So, the dogs itu singular atau plural? Plural. Kalau plural verbnya is atau are? Are gitu ya. Jadi apa namanya? Kalian harus tahu kalau ada interrupting phrase. Hafalkan aja cuma dikit kok. As well as, together with, ya kan? Along with, ya kan, dan lain sebagainya. Lanjut. Oh, ternyata sudah habis ya teman-teman ya. Mungkin adakah yang mau ditanyakan? Sebelum saya ini kasih PR. Bentar. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Sebelum saya akhiri. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Yakin ini nggak ada? Kalau nggak ada, saya mute lagi. Tiga tuh. Nggak ada yang mau tanya ya? Oke teman-teman, karena nggak ada yang mau bertanya, jadi mungkin kita akhiri saja kelas kita pada siang hari ini ya. Nanti insya Allah saya kirimkan soal PR-nya di grup ya. Tapi masih dalam tahap pembuatan ya, jadi mungkin kirimnya nggak cepat ya, nggak secepat PR biasanya. Nanti tunggu aja entah nanti malam atau mungkin besok pagi baru saya kirim. Yang penting kalian segera selesaikan atau dicicil lah minimal ya, dicicil PR yang kemarin-kemarin atau yang tadi barusan saya kirim ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.